مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Silakan Mbak Ari atau pengurus yang dirahmati oleh Allah. Ada yang membaca terjemahan ayat 33 sampai dengan ayat ke-42. Tafadhol, silakan Mbak Ari. Silakan Ibu Ani. Ibu Ani bisa membacakan terjemahan? Oh, baik Pak Ustadz, kalau gitu saya membacakan. Mbak Ari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terjemahan surat Al-Qamar ayat 33 sampai 42. Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu. Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing. Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan sungguh, Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku. Dan sungguh, mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka, lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Dan sungguh, pada esok harinya mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dan sungguh, peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun. Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Maka kami azab mereka dengan azab dari yang maha perkasa, lagi maha kuasa. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Barakallahu fiik jamaah rahmatullah, jamaah bapak-bapak, ibu-ibu majelis taklim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah. Kita alhamdulillah sama-sama sudah membaca, mendengarkan beberapa ayat dari surah Al-Qamar ini, dan alhamdulillah kita baru saja mendengarkan terjemahan ayat 33 sampai 42 yang insya Allah hari ini akan kita petik ibrah, pelajaran, tadzkirah, peringatan, serta hidayat, petunjuk-petunjuk yang semoga Allah mampukan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman rahmat Allah, seperti yang sudah kita bahas di 3 pertemuan sebelumnya, bahwa surah Al-Qamar ini teman rahmat Allah diawali dengan berita akan kehancuran mereka yang memusuhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik Makkah, orang-orang kafir Quraisy yang mendustakan, mengingkari risalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak hanya mendustakan, tapi mereka juga menuduh, memfitnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengintimidasi Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan tak sedikit mereka menyakiti Nabi secara fisik. Di tengah ujian yang sangat berat saat itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pengingkaran dari orang-orang Quraisy, intimidasi kepada sahabat-sahabat Nabi, ada Bilal ibn Rabah, ada Bilal ibn Abi Rabah, ada Bilal bin Rabah yang kemudian disiksa oleh pembesar-pembesar Quraisy, ada keluarga Yasir, seorang wanita mulia yang bernama Sumayyah bintu Khabbab, suaminya Yasir, putranya Ammar, sekeluarga disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Di tengah ujian berat ini, Allah turunkan surah Al-Qamar. Allahu Akbar. Surah ini sebagai tasliyah. Apa itu tasliyah? Hiburan penguat bagi Nabi. Nah, itulah di antara hikmah kenapa Quran itu tidak langsung diturunkan Allah 30 juz ke dalam dada Nabi Muhammad. Walau Allah maha kuasa untuk itu. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Akan tetapi jemaah rahmat Allah,
Allah berkehendak menurunkan Quran itu beransur-ansur selama 23 tahun. Di antara hikmah turunnya Quran itu beransur-ansur agar setiap surah, setiap ayat yang turun kepada Muhammad linutsabbita bihi fuadak, untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW di tengah ujian-ujian yang dihadapi Rasulullah. Sebagaimana zaman rahmatullah turunnya Quran secara beransur-ansur, di antara hikmahnya adalah musayaratul ahdal, agar Al-Quran itu turun sesuai dengan peristiwa, situasi, dan kondisi di mana kaum muslimin, di mana Nabi, sahabat saat itu. Termasuk ketika turunnya surah Al-Qamar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diingkari, diintimidasi, bahkan tidak sedikit disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy. Surah Al-Qamar ini turun, seperti yang saya katakan, tasliah hiburan kepada Nabi. Sebagaimana surah ini adalah peringatan kepada orang-orang kafir Quraisy. Di ayat keempat surah Al-Qamar Allah mengatakan, "Walaqad ja'ahum minal anba ma fihi muzdajar." Bukankah telah datang kepada orang-orang kafir Quraisy itu, kepada orang-orang musyrik itu, bahwa akan berita-berita umat-umat terdahulu yang dihancurkan, dibinasakan Allah karena melakukan seperti yang mereka lakukan, mendustakan, mengingkari Rasul dan Nabi yang Allah utus kepada mereka. Nah, jadi surah Al-Qamar ini diawali dengan apa? Berita kehancuran musuh-musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, apakah ada korelasinya surah ini dengan kehidupan kita hari ini? Apakah masih Apakah surah ini juga masih menjadi tasliyah bagi kita? Jangan rahmatullah. Quran itu menjadi peringatan, tazkirah, berita gembira sampai hari kiamat. Sebagaimana surah ini turun untuk mengingatkan bahwa musuh-musuh agama akan dihancurkan, maka surah ini juga hari ini jamaah rahmatullah seperti baru saja Allah turunkan. Surah ini juga menjadi tasliah, hiburan kaum muslimin saat ini yang tidak sedikit di antara umat Islam hari ini diintimidasi di belahan bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka surah ini menjadi penguat bahwa sebagaimana Allah menghancurkan musuh-musuh orang-orang beriman pada umat terdahulu sampai hari kiamat, ini akan berlaku sunnatullah, kehancuran terhadap mereka yang memusuhi dakwah, mereka yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana umat-umat terdahulu yang jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih kompak, jauh lebih kaya itu dibinasakan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaum Nuh dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kehancuran kaum Ad yang ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian kehancuran kaum Tsamud. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Yang semua ini Allah ceritakan, Allah kisahkan dalam Al-Quran agar menjadi peringatan. Dan adakah orang yang sungguh-sungguh mau mengambil peringatan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan itu termasuk yang senantiasa sungguh-sungguh untuk senantiasa mengambil, memetik ibrah, pelajaran, cara tadabbur, peringatan dari keagungan ayat-ayat Allah, dari kisah-kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Hari ini jemaah terhormat, ikhwat al-iman azallahu wa jemaah, masih melanjutkan peringatan-peringatan yang Allah turunkan pada umat-umat, pada kisah umat-umat terdahulu. Setelah Allah menceritakan kepada kita dalam Quran surah Al-Qamar ini kehancuran kaum Allah Akbar yang didakwahi selama 950 tahun oleh Nabi Nuh alaihi salam. Lalu kemudian Allah ceritakan kepada kita kehancuran kaum Ma'an yang masih merupakan keturunan Nabi Nuh, dan mereka ini adalah orang-orang yang tinggal di Yaman sampai dengan Oman hari ini. Mereka yang Allah berikan keistimewaan. Allahu Akbar. Keistimewaan dari apa? Keistimewaan dari segi kekuatan fisik. Dan Allah limpahkan karunia-nya kepada kaum Ad. Akan tetapi nikmat ini tidak membuat mereka kemudian bersyukur kepada Allah, bahkan kemudian mengingkari peringatan-peringatan yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, Nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka kaum Ad, yaitu Nabi Hud. Lalu kemudian Allah menceritakan kepada kita sebagai peringatan, walaqad
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Dan uniknya jalan teman-teman, setelah ini silakan diperhatikan, mohon dicatat baik-baik. Nanti kalau punya waktu luang untuk membaca kembali surah Al-Qamar ini, coba perhatikan baik-baik. Setiap Allah selesai menceritakan kepada kita bagaimana kehancuran umat-umat terdahulu yang mendustakan Nabi dan Rasul yang diutus Allah kepada mereka. Allah menutup kisah-kisah setiap umat-umat yang dihancurkan ini dengan firman Allah di surah Al-Qamar ini yang berulang-ulang di ayat 13, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. Apa itu? Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Quran ini telah Allah mudahkan untuk menjadi peringatan. Adakah orang yang sungguh-sungguh untuk mengambil peringatan? Lalu kemudian dia Allah Allah menceritakan kepada kita kehancuran kaum Thamud. Allahu Akbar. Ya, yang masih menjadi pelanjut dari kaum Ad. Allah berikan mereka karunia yang melimpah. Allahu Akbar. Apa yang mereka minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berkata kepada Nabi Saleh, ya Saleh, kami akan beriman jika Tuhanmu mampu mengeluarkan onta dari gunung batu, onta yang sudah hamil 10 bulan dan air susunya itu cukup diminum untuk satu negeri kaum Tsamud. Allahu Akbar. Nabi Saleh karena berharap mereka beriman memohon kepada Allah, ya Allah, jika dengan ini mereka beriman, ya Allah, perlihatkan tanda-tanda kekuasaan. Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, memberikan kepada ini mereka. Tiba-tiba Masya Allah, gunung batu yang besar di negeri mereka itu, di kaum Tsamud itu, tiba-tiba bergetar dan keluarlah onta seperti yang mereka inginkan. Sifat-sifat ciri-ciri itu seperti yang mereka berikan. Tapi Allah berikan peringatan kepada mereka melalui lisan Nabi Saleh agar mereka tidak menyakiti onta tersebut, karena jika itu mereka lakukan, azab Allah pasti kepada mereka. Ya, namanya kaum orang yang sudah dikuasai hawa nafsu, ya, mereka sendiri yang memintanya, mereka sendiri akhirnya membunuh onta tersebut. Maka Allah kemudian memberi mereka waktu untuk menunggu azab ketetapan Allah selama 3 hari. Hari pertama, wajah mereka mulai menguning. Hari kedua wajah mereka mulai memerah. Hari ketiga wajah mereka mulai menghitam. Dan di hari keempat Allah turunkan azab kepada kaum Tsamud dan tak satu pun di antara mereka yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala yang mendustakan kebenaran risalah peringatan Allah yang dibawa oleh Nabi Saleh. Allahu Akbar. Sudah 3 peringatan yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy agar itu menjadi peringatan bagi mereka bahwa sunnatullah, siapapun yang mendustakan kebenaran, siapapun yang mengingkari Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah, mereka pasti akan dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini jangan bermasalah. Ada 2 umat, kehancuran 2 umat yang akan kita petik ibrah pelajaran darinya. Yang pertama, berarti kalau ini adalah yang keempat, kisah keempat dalam surah Al-Qamar ini. Kadzdzat qaum Lut bin Nuzur. Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan-peringatan kami. Allahu Akbar. Siapa kaum Lut? Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain. Kaum Lut, ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain adalah kaum yang Allah utus kepadanya Nabi Lut, yang merupakan sepupu dari Ibrahim alaihissalam. Ya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Al-Anbiya, Quran surah 21 ayat 71, wa najjaynahu wa Luta, dan kami selamatkan ia Ibrahim, wa Luta, dan Lut. Ya. Kemana Allah selamatkan? Dan dari mana mereka diselamatkan? Mereka diselamatkan dari Babilonia, Irak, yang saat itu ada penguasa zalim bernama Namrud yang juga dibinasakan oleh Allah. Wa najjaynahu wa Luta, dan kami selamatkan dia Ibrahim dan Lut ilal ardi allati barakna fiha lil alamin,
Kami selamatkan mereka berdua, Ibrahim dan Lut, kepada negeri yang kami berkahi untuk alam semesta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baitul Maqdis. Kenapa sih kita ini umat Islam di Indonesia mesti harus mikir Palestina? Bukankah permasalahan kita di Indonesia juga banyak? Bukankah juga problematika umat di Indonesia juga ini besar, perselisihan di antara umat, bercerai-berai. Tapi kita harus memperhatikan Baitul Maqdis. Salah satu dalilnya adalah Quran surah Al-Anbiya, Quran surah 21 ayat 71. Wa najjaynahum wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin. Karena keberkahan Baitul Maqdis itu, jemaah rahmat Allah, keberkahan Baitul Maqdis bukan untuk orang Arab saja, bukan untuk orang Palestina saja. Coba perhatikan ayatnya. Lil alamin. Keberkahan Baitul Maqdis itu untuk alam semesta. Nah, kaum Lut, jemaah rahmat Allah, adalah kaum yang Allah utus kepada mereka Nabi Lut yang berada di kota Sodom. Wallahu a'lam bishawab. Yang menurut ahli sejarah, kota Sodom ini hari ini berada di Laut Mati. Jadi Laut Mati hari ini yang berada di antara Jordan, yang negara Jordan dan Palestina terjajah. Ya, saya katakan Palestina terjajah karena Laut Mati untuk di daerah Palestina itu sudah dicaplok oleh penjajah Zionis, laknatullah alaihim, yang semoga Allah segerakan kehancuran untuk mereka. Kaum Lut itu adalah mereka yang tinggal di sana, tinggal di kota Sodom yang berada di dekat Baitul Maqdis. Nabi Ibrahim tinggal di Baitul Maqdis, sementara Nabi Lut tinggal di negeri Sodom, yang hari ini adalah Laut Mati yang berada di antara negara Jordania dengan Palestina terjajah yang sudah dicaplok oleh penjajah Zionis, laknatullah alaihim. Kisah kaum Lut, jemaah termasuk kisah yang juga banyak kita temukan dalam Al-Quran. Allah ulang-ulangi, Allah jadikan ia ibrah, pelajaran bagi umat manusia. Dan tidaklah kisah itu berulang-ulang di dalam Quran, mohon dijadikan ini sebagai faedah. Kalau ada kisah-kisah yang berulang-ulang di dalam Quran, jemaah rahmat Allah, dan dosa yang dilakukan umat tersebut juga berulang-ulang disebutkan dalam Al-Quran, itu menunjukkan bahwa perilaku ini juga yang akan banyak berulang dan kita akan temukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Contoh kisah yang paling sering berulang di dalam Quran itu kisah Fir'aun, ya, menunjukkan bahwa kezaliman penguasa di antara yang akan paling sering berulang-ulang di atas muka bumi Allah, yang menghalangi manusia dari jalan Allah, menghalangi manusia menegakkan syariat Allah. Lihat apa yang terjadi di India dan belahan-belahan bumi lainnya, jemaah dirahmati Allah. Termasuk ketika Allah berulang-ulang menceritakan kisah kaum Lut, apa yang mereka lakukan? Dosa apa yang dilakukan oleh kaum Lut, jemaah dirahmati Allah, sehingga mereka dibinasakan Allah. Itu juga menunjukkan bahwa perilaku ini juga akan banyak kita temukan di atas muka bumi Allah. Hari ini, salah satu ancaman besar negara kita, salah satu ancaman besar kaum muslimin hari ini, salah satu ancaman besar keluarga muslim hari ini adalah perilaku LGBT. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mari berdoa, mari memohon kepada Allah agar Allah jaga keturunan kita. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'al hadzal balada amina wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Jemaah rahmatullah wa iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Di surah Al-Qamar ini tidak panjang, tidak detail Allah ceritakan kisah kaum Lut, dosa mereka, perilaku mereka, bagaimana mereka menistakan Nabi Lut, bagaimana mereka mengancam Nabi Lut. Itu tidak didetailkan di surah Al-Qamar ini. Di surah Al-Qamar ini, jemaah rahmatullah, Allah hanya menjelaskan secara singkat bagaimana Allah menghancurkan kaum Lut. Inna arsalna alaihim hasidan illa ala Lutin najjaynahum bisahar. Sesungguhnya kami kirimkan badai yang sangat keras kepada mereka yang membawa batu-batu. Dan semuanya dibinasakan Allah kecuali keluarga Lut. Najjaynahum bisahar. Kami selamatkan mereka di waktu sahur. Allahu Akbar. Kami selamatkan mereka di waktu fajar. Unik, jemaah rahmat Allah, bahwa ternyata salah satu waktu yang sering terjadi azab Allah Subhanahu wa taala adalah waktu subuh. Jadi salah satu waktu
di mana Allah biasa menurunkan azab kepada kaum yang durhaka, ya, kaum yang melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah. Salah satu waktunya adalah waktu malam, ya, dan biasanya menjelang subuh. Dan ini juga Allah tegaskan dalam Quran surah, ya, Quran surah ke-7, ya, ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa amina ahlul qura أن يأتيهم بأسنا بياتا. Apakah penduduk negeri itu merasa aman? Akan kami timpakan kepada mereka azab di waktu malam. Wahina sementara mereka sedang berdoa dengan tidur-tidur mereka, dalam tidur-tidur mereka. Jadi banyak terjadi jemaah firman Allah yang cerita berita bahkan yang terjadi di negeri kita Indonesia ini, banjir bandang atau kemudian longsor yang terjadi di waktu malam. Allahu Akbar. Wallahu alam, salah satu hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk senantiasa membaca zikir pagi dan petang, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salah satu waktu yang kemudian sering terjadi banjir bandang longsor adalah waktu duha. Ketika matahari itu baru saja naik, ketika manusia berangkat ke kantornya, berangkat ke tempat kerjanya, manusia sedang sibuk-sibuknya untuk kemudian mengejar dunianya. Nah, ini juga salah satu waktu di mana Allah sering menurunkan azab. Nah, ini juga kita bisa lihat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 98. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari azab kami akan ditimpahkan kepada mereka di waktu duha? Di waktu duha, ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Sedang mereka saat itu sedang bermain-main atau sedang sibuknya dengan dunia mereka. Jamaah rahmatullah wa ta'ala sallallahu alaihi ajmain. Sedikit kita ingin menjelaskan bagaimana bebalnya kaum Lut. Karena di ayat ini Allah katakan, di surah ini Allah katakan, وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطَشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ. Sesungguhnya telah datang Lut membawa peringatan kami, فَتَمَارَوْا, dan mereka mendustakan dengan keras peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Singkat, jangan terbatas dengan sebenarnya kaum Lut ini, Allah Akbar, kalau kita mau lihat perhatikan ayat-ayat Quran, bagaimana Quran itu menggambarkan tentang kaum Lut. Dan ini penting untuk kita pahami, jangan terbatas, untuk memahami bagaimana perilaku LGBT hari ini. Bagaimana bebannya kaum Lut, itu juga bebannya kaum LGBT hari ini. Karena tidak ada Allah sifati kebebalan mereka berlipat-lipat, sebagaimana Allah sifati kaum Lut itu dengan sifat kebebalan yang berlipat-lipat. Allah katakan balhum qaumun mereka itu adalah kaum yang menentang. Jadi berarti LGBT itu kalau disampaikan ayat Allah menentang mereka. Ya, Allah sebutkan sebagaimana di yang bukan di ayat yang lain bukan. Allah sifat mereka balhum kaum farun, mereka kaum yang limpah. Kemudian balhum kaum tajhalun, mereka itu adalah orang-orang yang mendustakan akal sehat mereka atau orang-orang yang jahil. Ya karena memang la haula wala quwata illa billah. Bagaimana mereka tidak mendustakan akal sehat mereka? Allah sudah menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Sementara mereka mendustakan fitrah mereka, mendustakan kemuliaan manusia, mendatangi sesama jenis. Ini bagi orang yang normal, ini betul-betul nggak bisa nggak masuk akal bagaimana kemudian mereka bisa
menjadikan lawan jenis itu sebagai pasangan-pasangan mereka, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan pasangan-pasangan dari setiap manusia laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya. Yang pertama jemaah rahmat Allah, dosa kaum Lut ini tidak pernah dilakukan umat sebelumnya. Itu yang perlu dipahami dengan baik. Jadi perilaku atau dosa kaum Lut ini tidak pernah dilakukan umat manusia sebelumnya. Allah Akbar. Ya, dari zaman Nabi Adam itu nggak ada yang melakukan perilaku kaum Lut ini, nggak ada. Awal mula sejarah LGBT dalam umat manusia, kaum Lut yang memulai. Kaum Lut yang memulai. Nggak pernah ada sebelumnya. Nggak pernah ada sebelumnya. Umat yang melakukan perilaku seperti perilakunya kaum Lut ini. Ya memang tidak ada kesyirikan di masa kaum Lut, tapi dosa kemungkaran yang mereka lakukan sebagaimana Allah berikan dalam Quran surah Al-A'raf, Quran surah ke-7 ayat 80 dan ayat 81. Walutan idh qala liqaumi, dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ya, Nabi Lut berkata kepada kaumnya, atatuna al-fahisha, wahai kaumku, apakah kalian mendatangi, melakukan maksiat, melakukan dosa? Ma sabaqakum biha ahadun minal alamin. Allahu Akbar. Kata Nabi Lut, bagaimana mungkin kalau melakukan maksiat, berani melakukan dosa yang tidak pernah dilakukan manusia sebelum kalian, tidak kalian takut, tidak kalian takut akan adab murka Allah. Apa dosa mereka lakukan yang tidak pernah dilakukan oleh manusia sebelum mereka? Innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa. Bagaimana mungkin kalian mendatangi laki-laki, sukanya, senangnya, syahwatnya kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Bal antum qaumun musrifun. Di sini Allah sifati kaum Nabi Lut itu sebagai apa? Orang yang melampaui batas. Jadi perilaku LGBT itu adalah mereka perilaku manusia yang melewati batasnya. Ya. Ya, mereka manusia melampaui batas. Yang kedua, dengan Allah, Allah juga menggambarkan bagaimana kaum Nabi Lut adalah orang yang hatinya itu sudah buta dari kebenaran. Sudah tidak takut dengan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ketika hati mereka sudah buta dari peringatan Allah, tak lagi takut dengan ancaman yang disampaikan oleh Nabi Lut. Bahkan ketika Nabi Lut itu kedatangan seorang tamu. Apa tamunya? Siapa tamu Nabi Lut? 3 laki-laki yang amat sangat ganteng. Dan ternyata 3 malaikat tersebut, jemaah terhormat, adalah 3 malaikat yang datang membawa azab kepada mereka. Apa yang mereka lakukan? Ketika mereka tahu bahwa di rumah Nabi Lut itu ada 3 laki-laki ganteng yang bukan penduduk negeri tersebut, Allah berikan dalam Quran surah 11 ayat 78, kaum Nabi Lut kemudian bersegera datang kepada Nabi Lut. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at. Hendak mempermalukan tidak dan mereka tidak tahu bahwa tamu yang mereka ingin goda, ingin rayu ini, yang mereka ingin gecekkan ini adalah Jibril. Ya, ini adalah Mikail, 3 malaikat Allah yang diutus Allah untuk melimpahkan dalam kepada kaum Lut. Dan saat itu juga Nabi Lut belum tahu siapa mereka. Nabi Lut juga belum tahu bahwa mereka ini Nabi. Yang dia tahu bahwa ini adalah 3 tamu laki-laki yang amat sangat ganteng.
Dan ketika Nabi Lut melihat kaumnya itu datang ke rumahnya untuk melecehkan tamunya, maka Nabi Lut hanya bisa keluar kepada kaumnya dan berkata, ya kaum, wahai kaumku, haulai banati hunna antahanu lakum. Allah Akbar. Demi melindungi tamunya. Dan ini jamaah rahmat Allah, pelajaran salah satu adab yang Allah ajarkan kepada kita melalui kisah Nabi Lut alaihissalam. Dan itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi falyukrim dhaifa." Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah dia memuliakan tamunya seperti yang dilakukan Nabi Lut, melindungi kaumnya dari pelecehan kaum-kaum LGBT yang ingin melecehkan, yang ingin menggoda tiga tamunya yang mereka tidak tahu bahwa itu adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Lut? Ya kaum, wahai kaumku, haula ibanati. Jangan ganggu tamu-tamuku. Aku punya putri-putri yang cantik. Hunna atharu lakum. Mereka lebih suci untuk kalian ambil, kalian datangi daripada tiga tamu saya. Fattakullah. Coba lihat. Bagaimana Nabi Lut sudah mengingatkan mereka. Fattakullah. Wahai kaum LGBT, takutlah kepada Allah. Wahai kaum yang menyimpang, takutlah kepada Allah. Fattakullah. Wahai kaum yang melampaui batas, takutlah kalian kepada Allah. Wahai kaum yang menentang, takutlah kalian kepada Allah. Wala tukhzuni fi dhaifi. Jangan hinakan aku di depan tamuku. Tapi ya, lagi-lagi jangan sama-sama mereka tidak mengindahkan pernyataan kaum Lut. Apa yang terjadi? Ketika mereka tidak mengindahkan peringatan kaum Nabi Lut kepada mereka, mereka tetap keras hati ingin melecehkan tamu Nabi Lut. Allah buntahkan mereka. Dan ini azab pertama kepada kaum Lut. Mereka dibutahkan Allah sebagaimana Allah tegaskan di ayat ini. Quran ayat 37 ya. وَلَقَدْ رَادُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ. Mereka tetap menggoda tamunya Nabi Lut, padahal Nabi Lut sudah ingatkan mereka, Allah, takutlah kalian kepada Allah. Wala tukhzuni fi dhaifi. Jangan hinakan aku di depan tamuku. Tapi mereka tetap, apa yang Allah lakukan kepada mereka? Fatamasna a'yunahum. Awal azab mulai datang kepada mereka. Apa itu? Tiba-tiba kata Allah, kami butakan mata mereka. Ketika hati mereka sudah buta, kami butakan mata mereka. Rasakanlah wahai kaum Lut, wahai kalian kaum yang menentang, melampaui batas azabku kata Allah dan peringatan-peringatanku. Apakah cukup sampai di situ jemaah rahmatullah? Akhwatul iman azallahu wa iyyakum ajmain. Allah Subhanahu wa taala kepada kaum tidak. Bukannya mereka itu baru azab awal. Tapi sebelum menyampaikan azab apa saja yang datang kepada mereka, karena keesokan harinya sebagaimana Allah katakan di sini, walaqad sabbahahum bukratan azabun mustaqir. Dan sungguh pada esok harinya mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap. Fadzuqu azabi wa nudur. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Sebab menceritakan azab apa yang menimpa mereka keesokan harinya setelah sehari sebelumnya mereka ingin berusaha menggoda tamu Nabi Lut. Jamaah rahmatullah ikhwatal iman sallallahu alaihi wasallam. Salah satu perilaku LGBT pada zaman kaum Nabi Lut terhadap Nabi Lut yang datang memberikan peringatan kepada mereka adalah mereka mengancam Nabi Lut alaihi salam. Ya. Mereka mengancam. Ya, kita tak jarang mendengarkan berita-berita jemaah rahmatullah di televisi bagaimana ada pelaku-pelaku LGBT ini yang membunuh pasangannya. Ada yang bahkan belasan orang dibunuh lalu dikuburkan. Sempat heboh dulu di Jombang, lalu kemudian sempat ada heboh di luar negeri, ya, pelaku LGBT dari Indonesia yang menghabisi beberapa orang Barat sesama pelaku LGBT. Memang ternyata jangan Quran sudah menggambarkan itu.
Mereka itu orang yang kalau sudah hilang akal sehatnya, jangankan manusia biasa, Nabi Lut saja yang mereka tahu itu adalah Nabi, itu Rasul, itu tak luput dari ancaman mereka. Tepat surah Asy-Syu'ara, surah 26 ayat 167 menggambarkan bagaimana perilaku lain daripada kaum LGBT, kaum Lut yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Mereka mengancam keras kepada Nabi Lut, dan berkatalah kaumnya Nabi Lut, la illam tantahi ya Lut. Wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, jika engkau tidak berhenti memberi peringatan, memberi nasihat kepada kami, hari ini mungkin ya, teman-teman Allah coba perhatikan kalau kita media sosial itu bahas tentang kaum mereka, itu akun media sosial kita bisa tumbang satu persatu tuh. Instagram kita kalau bahas mereka tuh itu akan dimatikan. Dan ternyata Masya Allah sudah ada peringatan Allah, gambaran yang Allah sudah berikan dalam Al-Quran. Ketika mereka mengancam Nabi Lut, la illam tantahi ya Lut. Kalau engkau tidak berhenti wahai Lut, la takunanna minal mukhrajin. Maka engkau sungguh akan kami usir dari negeri ini. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan rahmatullah, kita lanjut mengingat waktu kita yang sangat terbatas. Apa azab lain yang Allah timpakan kepada kaum Lut? Dan agar ini menjadi peringatan bagi setiap manusia. Walaqad yassarna al-Qur'an. Dan kalau kisahkan kisah ini kepada kita, kalau jadikan ini sebagai peringatan, bentuk kasih sayang Allah, latifun liman yasha. Ini di antara bentuk kelembutan Allah kepada kita hamba-hambanya agar kita tidak jatuh pada perilaku kaum Nabi Lut, sehingga azab itu juga Allah timpakan kepada kita. Ya, di beberapa surah dalam Al-Quran Allah menggambarkan azab kaum Nabi Lut, di antaranya adalah mata mereka dibutakan. Tadi sudah kita jelaskan di surah Al-Qamar ayat 37. Fatamasna a'yunahum, ya, mereka dibutakan matanya. Lalu apa yang kemudian Allah turunkan jemaah rahmatullah ikhwataliman wa iyyakum ajmain? Allah azab kedua kepada yang Allah timpakan kepada kaum Lut setelah mereka dibutakan, kita perhatikan baik-baik. Allah hujankan batu kepada mereka. Quran surah Hud, Quran surah 11 ayat 82 dan 83. Allah timpakan hujan batu kepada kaum Lut. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijjinin mandud. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar bertubi-tubi. Allah Akbar. Menariknya, coba perhatikan di ayat ini. Surah Hud ayat 83. Kan mereka ditimpakan apa? Batu yang besar-besar dari langit. Batu ini terbuat dari tanah yang sudah dibakar. Menghujani mereka bertubi-tubi. Nggak ada yang bisa selamat. Ya. Menariknya bahwa Allah mengatakan di Allah memberitakan di surah Hud ayat 83, musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Ini kan hujan batu besar dari langit yang bertubi-tubi. Di setiap batu yang Allah hujankan kepada mereka itu tertulis nama orang-orang yang akan ditimpa batu tersebut. Allahu Akbar. Musawwamatan 'inda rabbik. Jadi batu-batu itu kata Allah itu sudah ditandai. Di ulama tafsir menyebutkan bahwa musawwamatan artinya adalah nama kaum Lut yang akan dihancurkan Allah dengan batu-batu tersebut itu tertulis pada batu-batu tersebut. Ini dua. Yang ketiga, Allah. Ini berlipat-lipat ini azab yang Allah timpakan kepada mereka. Karena memang kebodohan mereka juga yang berlipat-lipat.
Yang ketiga jemaah Allah, azab yang Allah timpakan kepada kaum Lut masih di surah Hud ayat 82 dan 83. Ja'a falamma ja'a amruna, ketetapan kami, azab kami datang kepada kaum Lut. Ja'alna 'aliyah safilaha. Ya, azab ketiga adalah mereka itu dibalik oleh Allah. Allah subhanahu ya Rahman ya Rahim. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa hari ini di tengah-tengah kita banyak pelaku LGBT. Kalaulah bukan karena masih banyak lisan yang senantiasa beristighfar kepada Allah. Kalaulah karena bukan binatang ternak yang Allah ingin berikan makan dan minum kepada mereka, mungkin kita sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah kami mengazab umatmu ya Muhammad sementara mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi azab ketiga, apa yang Allah azabkan timpakan kepada mereka, ja'alna 'aliyaha safila. Allah balik kaum Lut itu yang bawah kemudian menjadi atas, yang atas itu menjadi bawah. Dan prosesnya kata ulama, bagaimana mereka dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dalam riwayat disebutkan bahwa dalam buku-buku tafsir dijelaskan bahwa Jibril alaihissalam yang menancapkan sayapnya ke perut bumi di tempat kaum Sodom itu berada, lalu kemudian dibawa naik ke langit. Jadi proses dibalik itu langsung dibalik. Jadi dibawa dulu ke langit, Allah. Itu pun kata ulama, ketika kaum Lut ini, negeri kaum Lut diangkat naik ke atas ke langit, itu sudah cukup memecahkan, menyesakkan dada-dada mereka ketika Jibril membawa mereka naik ke langit. Setelah sampai di langit, ya, mereka sudah tersiksa, tiba-tiba dibalik yang bawah menjadi atas, atas menjadi bawah. Cukup sampai situ. Apa itu? Mereka ya, dibinasakan dengan suara keras. Ya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 73, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ, maka suara keras mengguntur menimpa mereka di waktu matahari terbit. Wah. Dan ketika mereka sudah terbenam di perut bumi, saat itulah kaum Lut ini tersiksa, kemudian menjerit kesakitan dengan azab Allah sampai hari kiamat. Lalu kemudian Allah tutup kisah kaum Lut dengan rahmat Allah di ayat 40. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, sungguh Quran itu telah kami mudahkan sebagai peringatan. Kisah Nabi Lut ini peringatan bagi saya, peringatan bagi kita semua jemaah rahmat Allah. Peringatan bagi mereka orang-orang yang menentang, peringatan bagi mereka yang menyombongkan dirinya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mereka mengambil pelajaran dari kaum Lut yang dibinasakan oleh Allah. Fahal min dzakir, adakah orang di antara yang membaca Quran ini sungguh-sungguh mengambil peringatan-peringatan Allah, mengambil peringatan-peringatan dari kisah-kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Tidak ada kisah yang Allah kisahkan kepada kita jemaah di dalam Quran, tidak ada kisah yang Allah abadikan dalam Quran kecuali, mohon diingat baik-baik, ada ibrah, ada pelajaran, Allahu Akbar, ada rahmat, ada petunjuk, ya. Ada peringatan bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau merenungi mentadabburi kisah-kisah tersebut. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah Yusuf ayat 111, Quran surah 12 ayat surah Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim, sesungguhnya pada kisah-kisah umat-umat terdahulu itu ibaratun li ulil albab, ada ibrah, ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Maka kisah-kisah dalam Quran ini bukan bualan, ini bukan kibulan, ini bukan hoax yang diceritakan. Walakin tasdiqan ladzi baina yadayhi, akan tetapi kisah-kisah dalam Quran itu membenarkan kisah-kisah yang sudah ada diceritakan dalam Taurat dan Injil.
wal huda, sebagaimana Allah. Kisah dalam Quran itu petunjuk. Maka penting untuk mentadabburi kisah-kisah dalam Quran karena itu menjadi petunjuk bagi orang beriman, orang-orang yang berakal. Apa yang mesti mereka lakukan, sikap apa yang mereka harus ambil. Apakah mereka menjadi pendukung Firaun demi mendapatkan jabatan komisaris, ya, atau kemudian menjadi pengikut Musa tapi terancam, dikejar, ingin ditangkap, ingin dibunuh. Allahu Akbar. Kisah Nabi Musa dan Firaun Allah tidak ceritakan kepada kita dan paling sering berulang dalam Quran cuman sekedar untuk menjadi informasi berita, tidak. Ia menjadi petunjuk. Ketika kisah Musa dan Fir'aun yang paling sering berulang di dalam Al-Quran itu berarti bahwa perilaku, sikap, situasi seperti ini yang akan paling banyak berulang di atas muka bumi Allah. Allahu a'lam bishawab. Ibrah, ibrah bagi orang yang berakal, pembenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Kemudian petunjuk wa huda wa rahmah. Sebagaimana jemaah rahmatullah, kisah-kisah dalam Quran juga itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tafsilan likulli syai, penjelasan atas segala sesuatu. Tidak ada peristiwa hari ini yang terjadi, mohon dicatat baik-baik. Tidak ada kejadian hari ini, tidak ada peristiwa hari ini yang terjadi di tengah-tengah kita kecuali engkau akan menemukan gambaran dari setiap peristiwa-peristiwa hari ini dalam kisah-kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Itulah kenapa Allah katakan Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk terbaik menuju takwa adalah senantiasa mentadabburi, senantiasa menjadikan Quran ini sebagai huda, petunjuk bagi kita. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arzuqna tilawat al-Quran ana al-laili wa atrafan nahar. Kisah kedua yang akan kita ambil pelajaran jemaah rahmatullah di pada buku kita setelah kita mengambil hikmah pelajaran dari kehancuran kaum Lut. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bukankah istrinya Nabi Lut, ya? Ini salah satu pertanyaan yang sering didapatkan bahwa bukankah istri Nabi Lut juga termasuk yang diazab oleh Allah? Jawabannya benar. Ya, ini sebelum lanjut jemaah rahmatullah, agar ini menjadi peringatan betul bagi kita. Ternyata tidak harus menjadi LGBT supaya dimurkai oleh Allah. Tidak harus menjadi pelaku menyimpang sehingga Allah turunkan azab kepada kita. Termasuk mendukung, memberikan legalitas, ya, memberikan motivasi kepada mereka, ya, menjadikan jabatan kita untuk menguatkan komunitas mereka. Ini perlu hati-hati jamaah terhadap belajar dari istri Nabi Lut. Ya, istri Nabi Lut perlu ditegaskan di awal, istri Nabi Lut itu normal. Dia bukan pelaku LGBT, dia bukan mohon maaf, lesbian, enggak. Istri Nabi Lut itu normal. Buktinya dia menikah dengan Nabi Lut, suaminya bahkan seorang nabi. Terus kenapa Ustaz? Dia diazab oleh Allah, bahkan coba baca Quran surah At-Tahrim ayat 10. Kalau jadikan perumpamaan orang yang tidak bersyukur kepada Allah, orang yang kufur itu adalah istrinya Nabi Lut. Padahal suaminya Nabi, tapi istrinya ya seperti ini perilakunya. Saya tidak ingin menyalahkan Nabi Lut. Tidak, Nabi Lut itu sudah sukses. Beliau sudah berdakwah sebaik-baiknya. Dan beliau sudah melakukan tugas yang Allah amanahkan kepada beliau. Tapi saya hanya ingin mengambil pelajaran betapa lemahnya kita jamaah terbatas. Jangan pernah merasa aman dengan orang-orang saleh yang ada di sekitar kita sehingga kita merasa ujub, merasa aman dengan iman kita, tidak memohon pertolongan Allah. Sekali lagi belajar dari istri Nabi Lut. Jangan merasa aman karena punya kenalan ustadz, punya kerabat kiai,
lalu kemudian tidak bersungguh-sungguh memohon perlindungan Allah. Kalau istri Nabi Lut saja akhirnya bisa tergelincir padahal suaminya adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah. Di mana kita jaga rahmat Allah, maka ini menjadi pelajaran penting bagi kita agar senantiasa memohon perlindungan Allah, meminta agar Allah menguatkan kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik, tsabbit qalbi ala dinik. Ini salah satu doa yang paling sering dibaca Nabi, sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika Nabi itu berada di rumah Salamah radhiyallahu anha. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Jadi ini pelajaran pertama, pentingnya memohon perlindungan Allah. Jangan merasa cukup, merasa ujub, merasa aman, tidak memohon perlindungan Allah dengan adanya orang-orang baik di sekitar kita. Betul, lingkungan itu mempengaruhi, lingkungan itu betul. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, akan mewarnai kita. Bahkan Nabi mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu agamanya tergantung orang-orang di sekitarnya. Akan tetapi jika kita tidak dilindungi oleh Allah, bahkan ketika pun kita menjadi orang yang ikut majelisnya Nabi, kita masih bisa tergelincir. Bukankah sampai kepada kita riwayat bagaimana seorang sahabat duduk di majelis Nabi, mendengarkan Quran langsung dari Nabi, akhirnya keluar dari Islam. Setelah dia kemudian mengikuti orang-orang yang ada di sekitarnya, lalu kemudian tidak dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah At-Tahrim ayat 10 Allah katakan, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru, Allah jadikan perumpamaan orang-orang kafir itu istri Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini. Mereka berdua ini, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, adalah hamba-hamba kami di bawah binaan asuhan seorang nabi yang saleh. Fakhanatahum, lalu mereka kemudian berkhianat kepada mereka berdua. Nah, salah satu pengkhianatan istri Nabi Lut, jangan. Jadi sekali lagi, beliau itu bukan istri Nabi Lut, istri Nabi Lut itu bukan pelaku LGBT, dia bukan lesbian. Apa yang dilakukan? Hati-hati. Ternyata yang dilakukan oleh istrinya Nabi Lut itu hanya menginformasikan kepada kaum Nabi Lut, kaum Sodom, bahwa di rumahnya itu ada 3 laki-laki yang ganteng. Itu salahnya. Dia yang menginformasikan, dia yang membocorkan informasi. Jadi bukan LGBT. Lalu bagaimana dengan mereka yang mendukung LGBT dengan jabatannya, mendukung LGBT dengan pengaruhnya, memberikan dukungan secara moral, secara tulisan dan lain-lain terhadap LGBT? Hati-hati. Jangan sampai kita melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh umat terdahulu, termasuk kesalahan dilakukan oleh istri Nabi Lut yang mengkhianati Nabi Lut padahal dia berada di bawah asuhan ya, istri seorang Nabi hamba Allah yang saleh itu Nabi Lut alaihi salam. Terakhir, jemaah rahmatullah, ikhwatal iman wa iyyakum ajmain, setelah Allah menceritakan kehancuran kaum Lut kepada kita, Allah kemudian menceritakan kepada kita kehancuran Fir'aun, manusia yang paling melampaui batas di atas muka bumi, yang mengaku dirinya Tuhan. Singkat, ya, cuma 2 ayat. Allah jelaskan tentang Fir'aun dan pengikutnya di surah ini. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ, telah datang kepada kaum Fir'aun dan pengikut-pengikutnya peringatan-peringatan kami melalui Musa alaihissalam. Bahkan Nabi Musa dibantu oleh saudaranya Harun. Apa sikapnya Fir'aun? Apakah Fir'aun tidak kenal dengan Nabi Musa? Kenal sekali. Fir'aun itu tahu betul siapa Musa alaihissalam. Sebagaimana Musa tahu betul siapa Fir'aun. Bagaimana kerasnya Fir'aun. Makanya ketika Nabi Musa diangkat Allah menjadi Nabi, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Sungguh aku telah memilihmu menjadi Nabi wahai Musa, maka dengarkan apa yang aku wahyukan kepadamu. Ketika Nabi Musa diangkat Allah menjadi Nabi, diutus kepada Fir'aun, Nabi Musa minta kepada Allah agar diutus orang yang bersamanya, Harun. Karena dia tahu ini Fir'aun siapa, karakternya Fir'aun itu seperti apa, bejatnya, bengisnya Fir'aun, sombongnya, angkuhnya Fir'aun itu seperti apa. Maka ia meminta kepada Allah, ya Allah, Harun akhi, tolong kirim kepadaku bersamaku Harun. Itu satu. Kemudian beliau minta agar Allah memberikan kelancaran dalam lisannya. Rabbi syrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena kan Musa sebelum akhirnya Allah turunkan tanda-tanda mukjizat Allah, lisan Nabi Musa yang tadinya cadat itu berubah menjadi fasih. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang ditahu oleh Firaun bahwa Musa itu cadat. Nah, Firaun itu tahu siapa Musa. Dari bayinya sudah ada tanda-tanda kan, tanda-tanda kebesaran Allah kepada Musa. Musa itu ketika masih kecil dia tanda-tanda kekuatan fisiknya sudah terlihat. Terlebih ketika dia sudah tumbuh menjadi pemuda, lalu mendapati ada seorang Bani Israel yang hendak dipukul oleh orang Mesir, lalu dimarahi oleh Musa, didorong orang Mesir tersebut terpelanting meninggal, menunjukkan kuatnya fisiknya Musa. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam mengangkat batu besar agar putri Syuaib itu bisa meminumkan kambing-kambingnya, ternaknya di tempat tersebut. Itu pun dalam Nabi Musa masih meminta saudaranya Harun. Allah tegaskan di ayat surah ini, kadzabu bi ayatina kulliha. Seperti apa sikap Firaun ketika Musa datang membawa peringatan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Di dalam Quran surah 17, surah Al-Isra ayat 101, Allah bekali Nabi Musa dengan 9 tanda-tanda kebesaran Allah. Allah bekali Nabi Musa 9 mukjizat. Ya. Sebagai bekal untuk mendakwahi Firaun. Jarang-jarang ada nabi dibekali Allah begitu banyak mukjizat. Nabi Saleh itu kan, Allah alam, itu yang setahu saya itu cuma satu. Ketika gunung itu kemudian mengeluarkan unta betina. Tapi untuk Firaun, Allah bekali Nabi Musa. Ya. Jadi memang ternyata kalau untuk berhadapan dengan penguasa zalim yang punya banyak makar, ya semua potensi makar itu milik mereka, pasukan mereka punya, media mereka punya, penyihir mereka punya. Quran ini Masya Allah. Allahu Akbar, petunjuk bagi orang-orang beriman. Ya, ada berapa bekal mukjizat yang Allah berikan kepada Musa menghadapi Fir'aun? Dalam Quran surah Al-Isra, Quran surah 17 ayat 101, Allah berfirman, "Walaqad atayna Musa", sungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 tanda-tanda bukti nyata kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Apa kata Allah di surah Al-Qamar ini? Kadzabu bi ayatina kulliha. Nah, lihat kata-kata kulliha. Kadzabu bi ayatina. Mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah, ya, mendustakan mukjizat Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Kulliha, semuanya. Jadi semua tanda-tanda kebesaran yang Allah berikan kepada Musa. Ada berapa? 9 ayat. Ada 9 tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah karuniakan kepada Musa, sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 101. Walaqad atayna Musa 9 ayatin bayyinatin. Kulliha, semuanya didustakan oleh Firaun. Enggak ada satupun yang kemudian masuk akalnya Firaun. Semua didustakan. Kadzabu bi ayatina kulliha, mereka mendustakan semua ayat-ayat kami. Fa akhadnahum akhadha azizin muqtadir, maka kami ya azab mereka dengan azab dari yang maha perkasa lagi maha kuasa. Allahu Akbar. Kemudian terhormat, sebagai penutup dari tadabbur kita siang hari ini, apa tanda-tanda Nabi Musa yang didustakan oleh Firaun, yang Allah bekali Nabi Musa agar kemudian menjadi peringatan bagi Firaun dan kaumnya, pengikut-pengikutnya. Yang pertama, jemaah terhormat Allah, Allah jadikan tongkat Nabi Musa itu menjadi ular, dan ini berulang-ulang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. Dan ini berulang-ulang, ada berapa kali Allah memperlihatkan mukjizat tongkat Nabi Musa itu berubah menjadi ular. Pertama,
Ketika Musa pertama kali mendatangi Firaun di istananya lalu memperlihatkan mukjizat tersebut, lalu maka Firaun kemudian menolaknya karena bisikan menteri-menterinya. Ada riwayat mengatakan bahwa di buku-buku tafsir Firaun itu sebenarnya sudah mau beriman di awal. Ketika melihat tanda-tanda kebesaran Allah, Firaun itu sudah mau beriman sebenarnya, sudah mau beriman. Terus kenapa nggak jadi Ustaz? Gara-gara disesatkan gitu nasihatnya, menterinya yang sesat, yang tamak, yang sombong. Siapa itu? Haman. Jadi Haman inilah yang membisiki Firaun agar dia kemudian tidak menjadi pengikutnya Musa. Bagaimana mungkin wahai Firaun, roh Firaun, ente menjadi pengikutnya Musa. Setelah ente menjadi Tuhan, masa ente mau jadi hamba? Ini nggak masuk akal. Jadi ini bahaya memang zaman Allah ketika penguasa itu dikelilingi oleh menteri-menteri yang tamak, menteri-menteri yang sesat, ya menteri-menteri yang melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah. Yang kedua, mukjizatnya, ya jadi ini berkali-kali Allah perlihatkan. Satu, tongkat yang bisa berubah jadi dalam istana. Yang kedua, ketika duel dengan para penyihir. Ketika para penyihir melemparkan tali-tali mereka, lalu yukhayyalu ilaihim annaha hayyatun tas'a, lalu kemudian seakan-akan itu berubah jadi ular. Lalu Allah perintahkan Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Para penyihir ketika melihat tali-tali mereka berubah jadi ular, ya itu cuma di mata orang yang tersihir, tapi di mata mereka itu saja tali. Tapi ketika mereka melihat tongkatnya Nabi Musa, mestinya dalam kaidah ilmu sihir, tongkat Nabi Musa di mata penyihir itu tetap saja tongkat, tidak berubah jadi ular. Tapi di mata para penyihir, tongkat Nabi Musa fa'idha hiya thu'ban, betul-betul jadi ular. Dan mereka tahu saat itu ini bukan sihir. It's not magic. Ini bukan sihir. Ini jelas tanda-tanda kebesaran Allah. Maka banyak dari penyihir tersebut yang kemudian sujud, beriman, sujud, mereka sujud, lalu kemudian bangkit dari sujudnya mengatakan amanna bi rabbil alamin. Lihat wahai Firaun, lihat semua manusia saat ini, baik para penyihir beriman kepada Tuhan semesta, Rabbi Musa wa Harun, Tuhan Musa dan Harun. Jadi sebenarnya penguasa zalim itu tidak hebat-hebat juga. Yang buat mereka hebat adalah penyihir-penyihir yang ada di sekitar mereka yang mencitrakan seakan-akan mereka itu hebat. Ya, dua, mukjizat yang Allah bekalkan kepada Musa, tangannya Nabi Musa itu keluar cahaya putih. Sebagaimana Allah firmankan, wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha lin-nazirin. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 108. Yang ketiga, jangan rahmatullah ikhwatal iman azallahu ayyakum ajmain, sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah Al-A'raf, Quran surah ke-7 ayat 133. Di sini banyak nih, ya. Di ayat 133 ini banyak tanda-tanda kebesaran yang Allah berikan kepada Musa. Di antaranya adalah yang ketiga, air menjadi darah, ya. Kemudian yang pertama adalah Allah kirim kepadanya angin topan, yang ketiga angin topan, yang keempat belalang, yang kelima kutu, yang keenam kodok, yang ketujuh jemaah rahmat Allah darah, ya air yang menjadi darah, sudah 7. Terus yang ke-9 apa Ustaz? 89, ya. 89, sebagian ulama menyebutkan yang terdapat di dalam Quran surah Al-A'raf ayat surah ke-7 ayat 130. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dengan kemarau panjang. Jadi ini yang ke-8. Sebagian ulama mengatakan di antara tanda-tanda mukjizat yang Allah perlihatkan kepada Fir'aun dari Musa alaihissalam adalah lisan Musa yang tadinya cadel berubah menjadi fasih, benar dalam mengucapkan. Wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi Fir'aun kadzabu bi ayatina kulliha, semua tanda-tanda kebesaran Allah itu didustakan, maka Allah pun tenggelamkan Firaun. Allah binasakan Firaun dengan semua pengikutnya yang tadinya mengira bahwa mereka tidak akan pernah dikalahkan, mereka tidak akan pernah ditaklukkan, mereka tidak akan pernah dibinasakan, bahkan mereka sudah di depan mata akan menghancurkan, membunuh Bani Israel, dan Bani Israel saat itu yang dikejar sudah berada di tepi laut. Lalu mereka mengatakan, ya Musa, inikah tempat yang dijanjikan Allah Tuhanmu kepadamu Musa? Inna lamudrakun, kita pasti akan ditangkap oleh Fir'aun dan kita akan dibunuh oleh Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Disitulah Nabi Musa dengan penuh keyakinan, dengan penuh ketegasan berkata, kalla, sekali-kali tidak. Ini janji Allah.
bahwa dia akan menyelamatkanku dari tempat ini. Kalla, sekali-kali tidak, Fir'aun tidak akan menangkap kita semuanya. Inna ma'iya rabbi sayahdin, bersamaku Tuhanku sayahdin, dia akan memberikan aku petunjuk. Terbelah lautan, Allah perintahkan Nabi Musa memukul tongkatnya, ya, terbelah lautan, Nabi Musa kemudian berjalan dan pengikutnya, dan ketika Fir'aun dan tentaranya masuk ke tengah lautan, Allah perintahkan lautan untuk membinasakan Fir'aun dan semua pengikutnya, dan tidak ada yang diselamatkan. Fir'aun, ya, hendak tobat di akhir hayatnya, sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Yunus. Jarang dia mati setelah dia tahu sebentar lagi dia akan tewas, dia akan binasa. Saat itulah Fir'aun menyesal, saat itulah Fir'aun ingin tobat, saat itulah Fir'aun ingin beriman. Falamma adraka al-gharq, Fir'aun aku beriman bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Lalu Allah berkata kepadanya, apakah sekarang, wahai Fir'aun, ketika sakaratul maut, ketika menjelang kematian, kamu baru mau tobat? Al-an wa qad asaita qabl, sementara sebelumnya engkau sudah melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah. Ada riwayat mengatakan Jibril segera turun ke bumi, atau Jibril segera mengambil lumpur di lautan lalu memasukkannya ke dalam mulut Fir'aun. Mengucapkan kata-kata penyesalannya, Allah akan mengampuni dosanya. Sebagai kan itu menunjukkan bahwa Jibril tahu betul Allah itu Maha Pengampun, Maha Rahmat, Maha lembut kepada hambanya, dan di antara bentuk kelembutan rahmat kasih sayang Allah, Allah abadikan kisah-kisah kehancuran umat-umat terdahulu agar menjadi pelajaran, petunjuk, hidayah, peringatan bagi kita. Maka adakah orang di antara kita yang sungguh-sungguh menjadikan pelajaran kisah-kisah ini sebagai peringatan dalam hidup mereka, dan mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Dengan demikian, alhamdulillah, jemaah terhormat, kita selesai dari tadabbur Quran surah Al-Qamar bagian keempat, dan insya Allah kita akan menutup surah ini di pertemuan selanjutnya. Di bagian surah Al-Qamar ini, masya Allah, setelah Allah ceritakan kisah kehancuran 5 umat di dalam kisah dalam surah Al-Qamar ini, Allah kembali memperingatkan Quraisy, kalian wahai orang Quraisy tidak lebih kuat dari mereka umat-umat yang dibinasakan. Seperti apa akhir surah Al-Qamar, jemaah dirahmati Allah, kita akan bahas insya Allah di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Kita tutup dulu majelis kita dengan membaca surah Al-Asr, dan saya mohon kepada Mbak Ari untuk memberikan akses kepada seluruh jamaah untuk mengaktifkan mikrofonnya. Sama-sama kita baca surah Al-Asr, sama-sama kita saling berwasiat, sama-sama kita saling mengingatkan seperti sahabat yang kalau mereka ingin berpisah, mereka saling berwasiat satu sama lainnya dengan membacakan surah Al-Asr. Setelah itu kita baca doa kafaratul majlis. Sama-sama kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana إلا الذين آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. illa anta nastaghfiruka wa natubu Subhanaka ilaik. Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab sudah dibuka. Silakan Bu Yuni kalau ingin bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak. Ya, Pak Ustadz, saya yang masih terkendala tuh dari kemarin, saya ingin bertanya nih, Pak Ustadz. Yang saya ingin tanyakan, Pak Ustadz, saya itu ingin menjadi seperti tauladan seperti Rasulullah, ingin menjadi contoh, misalnya menjadi contoh untuk membina keluarga ya, untuk membina keluarga supaya kita keluarganya tidak berantakan adab dan akhlaknya. Sedangkan kan sekarang tuh banyak ya Pak Ustadz ya, kita sudah mendidiknya ya banyak sih yang ya kita bukan salah kitanya, itu dalam pergaulan kan bisa terjadi juga ya Pak Ustadz ya. Ya. Misalnya nih kita sudah mendidik agama dengan baik,
mendidik akhlak dan perilakunya gitu Ya, pas adab-adabnya kita sudah mendidikin dengan baik. Tetapi kan sebetulnya kalau sebagai anak ya Pak Ustadz, ya mungkin Pak Ustadz juga merasakan ya sebagai apalagi kalau sudah tidak ada orang tua tuh sebetulnya beda ya Pak Ustadz ya. Apalagi orang tua saya itu sudah tua gitu. Kadang-kadang saya tuh yang ingin tanyakan kok saya jadi terkenal ya dari kecil kita dididik agama dengan baik. Tetapi sudah dewasa anak-anak malah berani kepada orang tua. Itu kan kalau berani kepada orang tua itu rasanya dimurkai Allah juga ya Pak Ustadz ya, dan dilarang itu oleh Allah. Nah, ya, saya itu merasakan, nah supaya tidak begitu tuh kita harus bagaimana sih Pak Ustadz menjadi tauladan orang tua, menjadi tauladan keluarga itu Pak Ustadz, ya. yang seperti Rasulullah yang saya inginkan. Itu tuh harus bagaimana Pak Ustadz jadi Kang? Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu Yuli dari Bandung atas pertanyaannya. Ya, jamaah rahmatullah ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain. Berkeluarga itu ujian, tidak berkeluarga juga itu ujian. Jadi tidak sedikit di antara kita yang kadang mengatakan kasihan ya si fulan belum menikah, belum punya pasangan kayak kita. Jamaah, saya ingin mengatakan bahwa baik buruk itu adalah ujian dari Allah. Mereka yang telah pertemukan dengan pasangannya, lalu kemudian mereka berkeluarga, punya anak, punya keturunan, itu ujian dari Allah. Salah satu ujian terberat fitnah terberat yang menghalangi manusia dari mengingat Allah adalah al-malu wal banun. Itu adalah harta dan anak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Yang paling banyak melalaikan dari mengingat Allah itu ada dua, harta dan anak. Jadi ini ujian juga dengan Allah. Nah, terkait bahwa orang yang Allah, bagaimana dengan anak-anak yang tadinya kita sudah didik dengan agama yang baik, lalu kemudian gedenya kemudian melawan orang tua, jamaah ikhwatal iman sallallahu alaihi wasallam. Salah satu usaha ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah memberikan teladan terbaik kepada anak kita. Itu yang paling penting. Memberikan teladan terbaik kepada anak kita. Teladan dalam beribadah, teladan dalam bersikap, teladan dalam berbicara. Ini teladan dalam budi pekerti kita kepada sesama. Itu akan dilihat oleh anak-anak kita. Dan anak kita secara umum biasanya akan menjadikan orang tuanya itu teladan secara umum ya. Kalaupun ada yang sudah berusaha memaksimalkan memberikan teladan lalu kemudian ternyata anaknya ada yang menyimpang, itu ujian ya. Itu ujian ya. Kebanyakan biasanya akan mengikuti keteladanan orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar dari keluarga Ibrahim alaihissalam bagaimana orang tua itu apa yang bisa kita lakukan tadi. Satu, keteladanan. Yang kedua, sungguh-sungguh mendoakan kebaikan bagi anak-anak kita sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim, tidak pernah putus asa mendoakan kebaikan bagi anak cucunya. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, teladan. Yang kedua, ada doa yang tidak pernah putus kita panjatkan untuk orang tua kita, untuk anak-anak kita. Yang ketiga, yang bisa kita lakukan ikhwatal iman azallahu ayyakum ajmain adalah saling mengingatkan, saling menasihati dalam rumah. Ya. Setelah menjadi teladan tidak cukup, tapi juga saling mengingatkan jika ada kebaikan, jika ada keburukan yang ada terjadi di rumah, itu harus diingatkan. Ya, sebagaimana Allah abadikan dalam Quran surah At-Tur, Quran surah 52 ayat 26, qalu inna qabanu fi ahlina musyfiqin. Nah, salah satu sifat tanda orang yang nanti kalau akan dikumpulkan di surga berkeluarga, sekeluarga nanti di surga adalah qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Ketika mereka di dunia, mereka saling mengingatkan untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga. Jadi teladan, doa, lalu kemudian saling mengingatkan, saling mengingat.
membiasakan di tengah keluarga. Yang keempat, jemaah adalah membiasakan anak-anak kita dengan ibadah semenjak dini, khususnya salatnya. Tidak ada ibadah Nabi menunjukkan kita mendidik anak-anak kita seperti bagaimana kita harus mendidik anak kita terhadap salat. Mulai mengajarkannya salat di umur 7 tahun, kemudian memukul mereka dengan pukulan yang mendidih di umur 10 tahun ketika mereka meninggalkan salat. Kenapa mereka harus dipukul, Ustaz? Karena kalau anakmu sudah kuliah, anakmu sudah SMA, anakmu sudah nikah, lalu mereka tidak sholat, berat untuk menyuruh mereka untuk kembali masuk ke dalam masjid. Nah, kalau kita sudah melakukan semua ikhtiar ini, lalu kemudian anak kita tetap menyimpang, maka ketahuilah, jangan bersedih, jangan putus asa, jangan merasa bahwa kamu gagal menjadi orang tua. Apakah berani kita mengatakan Nabi Nuh gagal menjadi bapak ketika anaknya Kan'an tidak mau ikut kepada Nabi Lut? Pasti kita tidak berani untuk mengatakan itu. Nah, kalau kita sudah melakukan ikhtiar, sebuah ikhtiar kita ternyata ada anak kita satu yang kemudian mudah-mudahan tidak ada di antara orang kita. Lalu kemudian ada orang setelah dia melakukan ikhtiar, ada orang anaknya tetap saja kemudian tidak menyimpang, maka ketahuilah innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak memberi hidayah kepada orang yang tercintai, tapi Allah yang beri hidayah kepada yang dikehendakinya, kepada yang dicintainya. Seperti itu kira-kira, wallahu a'lam bissawab. Silakan Bari. Mungkin pertanyaan terakhir mengingat kami Atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pertanyaan dari ibu-ibu, mungkin Ibu Ani, Ibu Ani. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Salam Bu Ani, Masya Allah, barakallah. Silakan. Saya ingin bertanya, ini Al-Quran ini kan isinya tentang kisah ya Ustadz. Betul. 50%, lebih dari 50%. Tadi cerita dengan Nabi Musa dengan Fir'aun itu kan banyak tentang sihir ya Ustadz. Itu bagaimana dengan kehidupan sekarang, itu sihir atau hipnotis itu sebetulnya dibolehkan nggak? Ada sulap gitu yang kita suka lihat, anak-anak suka lihat, itu sebetulnya gimana Ustadz? Memang mungkin permainan, tapi kan ada yang menjadi pekerjaan gitu. Ya. Dibolehkan nggak Ustadz kalau kita menonton? Tapi saya lihat sih kebanyakan bukan muslim ya, pelaku itunya, pekerjaannya itu. Tapi kalau kita sebagai muslim menonton atau bukan mempercayai tapi melihat bahwa itu sebagai hiburan, itu boleh nggak Ustadz? Iya, Mas. Barakallahu fiik, Ibu Ani, atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat bagi setiap di antara kita. Ya, jamaah rahmatullah wa iyyakum ajmain. Salah satu dosa besar yang disebutkan Nabi dalam hadis ijtanibus sab'al mubiqat, hindarilah tujuh dosa besar. Salah satunya adalah as-sihr, yaitu sihir. Baik itu kita yang menyihir saudara kita atau menjadi sebab kita menyihir saudara kita tersihir, artinya datang kepada penyihir lalu meminta penyihir tersebut untuk menyihir saudara kita, maka ini termasuk dosa besar dalam Islam. Sihir jelas hukumnya haram, baik itu pelakunya ya yang melakukan sihir atau kemudian meminta saudaranya untuk menyihir orang lain. Terus bagaimana penghasilan para penyihir? Ya, para penyihir itu penghasilannya adalah iktisab atau mata pencarian mereka. Itu mata pencarian yang haram. Mata pencarian yang haram untuk dimakan. Karena perbuatan mereka itu, perilaku mereka itu adalah perilaku yang haram. Termasuk pesulap-pesulap yang bekerja sama dengan jin. Ya. Sebaiknya jangan ditonton. Dan sebaiknya jangan, kan banyak tuh acara-acara misteri, acara-acara ramal-ramal, ya. Bahkan di acara yang kadang acara selebritas mengundang peramal lalu menanyakan, ini lagi viral saat-saat ini ya. Di 2004 ini siapa yang akan cerai, ada pesawat yang jatuh, siapa yang akan mati. Orang-orang jangan sebaiknya jangan ditonton.
Takutnya nanti kalau biasa nonton kan ngaji enggak lah Ustaz, kita bakalan, yang saya takutkan kemudian dari sekian banyak informasi ada yang kemudian kita percayai. Itu bahaya itu. Karena Nabi mengatakan barang siapa yang mendatangi dukun mempercayai ucapannya dukun itu, maka 40 hari salatnya tidak diterima. Dan itu banyak hari ini kita lihat jamaah rahmatullah ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain, kasus-kasus di mana Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, ya, tayangan-tayangan yang penuh dengan khurafat dan kesyirikan ini muncul di layar TV kita. Mari saling menjaga, saling mengingatkan, saling memohon perlindungan untuk kita dan anak-anak keturunan-keturunan kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Mbak. Ada yang akan didoakan mengingat sudah Iya. lebih. Mungkin tambah sedikit nih berkaitan dengan itu ya Pak Ustadz. Akhir-akhir ini juga banyak kan yang operasi-operasi itu ya Pak Ustadz, operasi plastik merubah wajah dan sebagainya. Nah, Ya. itu kan dilarang ya Pak Ustadz, tapi dokter yang melakukan itu termasuk yang berdosa juga dong Pak Ustadz ya? Ya. Jalan rahmatullah, operasi itu ada dua. Ya. Operasi dari fisik yang cacat dikembalikan normal, itu boleh. Maaf, salah satu contohnya sumbing nih. Ini kan cacat. Kalau cuma dioperasi untuk disempurnakan, maka itu dibolehkan dalam agama. Orang giginya bermasalah, susah untuk mengunyah, maka kalau dia tanam gigi supaya mudah untuk mencerna makanan, itu dibolehkan. Tapi kalau giginya sudah bagus, hanya merubah untuk menjadi kecantikan saja, ini diharamkan dalam agama kita. Sebagaimana tidak ada manusia yang Allah ciptakan jemaah rahmatullah kecuali dalam bentuknya yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka merubah bentuk ini, bentuk wajah ini dalam arah, ya, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kecuali tadi cacat kemudian dikembalikan ke sempurna, ya itu boleh, ya. Nah, bagaimana dengan dokter-dokter yang juga ikut ikut mengoperasi, maka mereka juga termasuk wa ta'awanu 'alal itsmi wa la ta'awanu 'alal itsmi. Ini termasuk turut kerjasama dalam melakukan dosa dan maksiat, maka mereka juga berdosa kalau sampai ikut, kalau seperti itu pekerjaannya, wal iyadzubillah. Berarti hasil mata pencariannya bagaimana? Itu pencarian yang tidak berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Ustaz, masa wajah kita seperti ini, Ustaz nggak pede. Kesabaran kita menerima takdir Allah, itu pahala yang tidak terbatas di sisi Allah. Dan insya Allah, ini cuma sejenak di dunia, jangan rahmat Allah. Kita tidak selamanya hidup di dunia. Bahkan setelah engkau oplas pun dia akan keriput. Bahkan tidak banyak setelah oplas malah semakin rusak wajahnya, malah kemudian setelah oplas malah ya ada kanker di wajahnya. Ya, sedikit bersabar sampai perjumpaan dengan Nabi di Telaga Kautsar. Dan kalau ketika Allah sudah masukkan kita ke dalam surga, Allah akan masukkan engkau dengan penampilan, dengan wajah yang paling sempurna, yang paling cantik, ya, dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di sana insya Allah kita akan kekal, di sana insya Allah kita akan abadi, di sana kita tidak akan pernah lagi mendengarkan berita hoax, di sana kita tidak akan pernah lelah lagi, di sana kita tidak akan pernah merasakan sakit hati, tersinggung dan lain-lainnya. Lahum fiha ma yasha'un wa ladaina mazid. Itu saja kira-kira Mbak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ada titipan doa. Yang pertama untuk Kakanda Ibu Ani Aryani yang baru saja diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ibu Hajah Emma Rohmah binti Ratmaja Umar. Kemudian yang satu lagi yang sedang diuji dengan penyakit, ini kerabat saya, Ibu Alfi Zulkarnain yang saat ini di ICU Rumah Sakit Pondok Indah, Pak Ustadz. Ya, siap. Ya. Ya, jemaah rahmat Allah, sebelum sama-sama kita meninggalkan majelis ini, mari sama-sama kita berdoa untuk saudara-saudara kita, sama-sama kita berdoa untuk kebaikan-kebaikan kita. Kita tidak tahu dari lisan siapa yang Allah akan ijabah doa-doanya di antara kita. Silakan diaminkan doanya, mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita. Kita mulai dengan istighfar tiga kali. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Rahman ya Rahim,
اللهم يا منان يا رزاق يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفر ولا هما ولا غما إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من هوائج الدنيا إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah Tuhan kami, Engkau yang maha mendengar, Engkau yang maha mengijabah doa-doa kami, Engkau yang maha melihat situasi dan kondisi kami ya Allah. Allahumma ya Allah jangan biarkan kami bubar meninggalkan majelis ini ya Allah kecuali Engkau telah bersihkan setiap di antara kami dari dosa-dosanya ya Allah ya Rahman. Gugurkan setiap dosa-dosa kami, dosa pandangan kami, dosa pandangan kami, dosa hati kami, dosa pikiran kami, dosa langkah kaki kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah wahai Tuhan kami, jangan biarkan kami bubar meninggalkan majelis ini ya Allah. Kecuali siapapun yang punya hajat, yang kesulitan, yang bersedih di antara kami. Ya Allah, berikan jalan keluar atas setiap kesulitan di antara kami. Ya Rahman, Ya Rahim, kabulkan hajat-hajat setiap di antara kami. Allahumma ya Allah, ya Rabban Nas, Engkau Tuhan manusia, Engkau tempat bersandar seluruh makhluk. Ya Allah, ya Rahman, Engkau yang maha kuasa menurunkan penyakit. Ya Allah, siapapun yang sakit di antara kami, kerabatnya, sahabatnya, atau mereka, ya Allah, sembuhkan mereka, angkat penyakit mereka, ya Rabban Nas, adhibil ba's, ishfi anta syafi, la shifaan illa shifa'uk, shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Allahumma ya Allah, siapapun yang telah wafat di antara kami, sahabat, kerabat, jemaah majelis ta'lim Rabbani, ya Allah, ya Rahman, rahmati mereka ya Allah, ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah, berikan tempat kembali yang lebih baik daripada tempat yang mereka tinggalkan di dunia ya Allah, karuniakan kepada mereka kerabat di kuburannya yang lebih baik dari kerabat yang ditinggalkan ya Allah ya Rahman, jadikan kuburannya taman dari taman surgamu ya Allah ya Rahman, ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang memandang tempatnya di surga dari kuburan-kuburan mereka ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Silakan Mbak Ade. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Ini maaf sekali nih Bu Emi tadi ternyata menulis di room chat, saya baru baca. Nanti mungkin dikirimkan saja Pak Ustadz doa untuk jadi saat ini saya bacakan saja anak laki-lakinya Bu Emi, ada yang sudah berusia di atas 30 tahun, sibuk dengan karirnya, usahanya, sehingga sepertinya belum ada keinginan untuk menikah seperti itu ya Pak Ustadz. Jadi Kita doakan. doa khusus, nanti bisa dijapri ke saya aja ya Pak Ustadz, nanti saya sampaikan ke Bu Emi. Siap Mbak Ari. Iya Bu Emi, mohon maaf baru saya baca tadi barusan, nanti kami kirimkan doanya ya Bu Emi. Baik, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, nikmat sehat ya, walafiat, dan kita bertemu kembali di Rabu mendatang. Kita lanjutkan untuk tadabbur kita terhadap surat Al-Qamar, bagian yang kelima. Dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Dan untuk Bapak dan Ibu sekalian semuanya yang sudah mengikuti kajian tadabbur ini dari awal sampai akhir, terima kasih banyak atas atensinya, atas